Gara-gara urusan pengadaan laptop, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim harus berurusan dengan penegak hukum. Pada 15 Juli lalu, Kejaksaan Agung memanggil dan memintai keterangan Nadiem ihwal proses pengadaan laptop yang terjadi di masa kepemimpinannya sebagai menteri. Ada 3 orang saksi yang juga dimintai keterangan hari itu, tapi ketiganya nggak bisa pulang karena Kejaksaan Agung menetapkan status tersangka terhadap mereka. Sebenarnya ada 4 orang tersangka hari itu. 1 orang adalah staf khusus Nadiem Makarim yang saat ini tengah berada di luar negeri. 3 tersangka lain adalah mantan pejabat di level direktur kementerian dan 1 orang adalah konsultan di Kementerian Pendidikan. Mereka diduga merekayasa spesifikasi laptop yang bertujuan untuk mengarahkan Chromebook sebagai satu-satunya pilihan. Pengadaan laptop ini diduga punya muatan pidana karena tim teknis tidak mengindahkan rekomendasi jaksa. Ada pula indikasi sekitar 30% dari nilai total pengadaan itu mengalir ke sejumlah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pendidikan. Sejauh apa peran dan keterlibatan Nadiem Makarim dalam pengadaan laptop tersebut? Mari kita kupas perkaranya. Oke, kawan-kawan, kita kan juga sudah menurunkan kemarin ya, edisi 28 Juli tentang korupsi laptop Chromebook yang kedua kali. Sebelumnya kan kita sudah menuliskan yang edisi pertama pada 8 Juni 2025. Kita ini sudah menulis yang kedua kali yang kita berpikir saat itu ada sesuatu yang besar gitu yang terjadi pada saat penetapan 15 Juli. Karena kalau teman-teman ingat, waktu itu kita di grup kan tiba-tiba ada masuk tuh pesan. Kejaksaan Agung itu kan mengirimkan pesan tuh ke banyak wartawan. Pada 15 Juli akan menggelar konferensi pers pukul jam 9 malam. Nah, artinya sekitar 4 jam lagi dari jam 5 itu kan. Nah, waktu itu kan kita kemarin bersaut-sautan tuh di grup. Kenapa? Karena pada saat yang sama, jaksa itu sedang memeriksa direktur di Dirjen PAUD, Sri Wahyuningsih. Yang kedua itu mantan direktur juga, Mulyatsah. Dan yang ketiga itu Ibrahim Arif, seorang konsultan. Dan yang terakhir itu jaksa juga sedang memeriksa Nadiem Anwar Makarim untuk kedua kalinya gitu. Nah, kita kemarin sempat nebak-nebakan ini. Ini 4-4-nya akan diumumkan sebagai tersangka atau hanya siapa saja. Nah, ternyata sekitar pukul 18:03 itu teman kita, Jihan, mengirimkan pesan yang sedang di Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Nadiem Makarim pulang bersama pengacaranya gitu. Nah, ketika pulang Nadiem Makarim tidak menyampaikan pesan apapun tentang pemeriksaan, dia hanya mengatakan izinkan saya untuk pulang kepada keluarganya. Tapi yang menarik adalah dari pernyataan Jaksa Agung di acara konferensi pers itu, bahwa sepertinya hampir semua tersangka yang diumumkan pada malam itu menyebut ada peran Nadiem Makarim. Apa temuan kita, Pep? Ya, itu
kita nunggu-nunggu ya malam waktu itu. Deg-degan juga itu malam itu kita. Waduh, ini berita besar nih. Bukan kita tanya di grup ya, ini Nadim tersangka atau enggak nih gitu kan. Tapi akhirnya kan enggak gitu. Cuman setelah itu keluar tuh penjelasan dari jaksa kan. Disebutin tuh masalahnya semuanya di semua pelaku, semua ada 4 tersangka ya. 4 tersangka dulu. 4 tersangka malam itu. Ternyata dari konstruksi perkara yang disampaikan jaksa 15 Juli itu peran Nadim ini selalu disebut. Oke. Untuk ada pertemuan lah dengan tersangka, ada rapat lah gitu. Nah, cuman yang tersangka hanya 4 orang gitu. Nah, ini waktu itu jadi pertanyaan. Siapa aja mereka, Pep? 4 orang ini, satu staf khusus ya, Yuristan. Yang kedua, Ibrahim Arif, konsultan yang bantu teknologi di Dikbud waktu itu. Sama 2 direktur, levelnya direktur nih ya. Bukan dirjen ya, direktur SMP, Mulyat Syah. Sama direktur SD, Sri Wahyuningsih. Nah, mereka direktur di bawah Dirjen PAUD. Nah, 4 ini yang tersangka. Masalahnya dari konstruksi jaksa itu, mereka ini dalam rangkaian peristiwa itu ada tuh peran-peran Nadim. Cuman kita heran waktu itu, kok 4 ini jadi tersangka, kok Nadim izinkan saya pulang ke keluarga gitu. Nah, akhirnya kan kita kan mencari ya informasi ya. Kita mencoba verifikasi. Kalau di edisi yang 8 Juni kan kita menyebutkan bagaimana lebih kepada peran staf khusus Nadim yang tadi Pep bilang karena ada waktu itu staf khusus yang muncul. Kita jujur waktu itu belum tahu sejauh apa kan peran Nadim gitu. Makanya waktu rilis jaksa pengumuman 4 tersangka 15 Juli ketika jaksa bilang masih kita dalami peran Nadim, kita juga belanja bahan ya. Kita juga belanja bahan. Kita meng-cross-check juga gitu. Benar nggak pernyataan jaksa kerja? Kita juga kerja gitu kan. Apa aja temuan kita, Pak? Nah, ada berbagai ya temuan kita. Sebetulnya memang poin-poin sempat disebutkan jaksa ya awalnya gitu. Nah, yang paling krusial itu ada di rapat 6 Mei. Sebetulnya sempat disebut jaksa ya, 6 Mei 2020. Nadim itu kan baru dilantik Oktober 2019 ya. Nah, rapat 6 Mei 2020. Nah, ini menarik Bang, karena di pencarian bahan kita, sebetulnya sebelum jaksa kan mengungkap ada peristiwa penting di 6 Mei 2020. Sebelum jaksa ngumumin, kita sebetulnya udah dapat cerita gitu kan. Cuman kita masih memverifikasi, menggali lagi gitu. Ini apa 6 Mei gitu. Waktu itu bahkan sumber kita bilang, ini rapatnya nggak direkam gitu. Saya sempat ngobrol tuh sama salah satu. Ada yang melarang merekam gitu? Ada yang melarang merekam rapat tersebut. Kan jadi pertanyaan kan bagi kita waktu itu. Ada juga ya. Saya sempat konfirmasi ke salah satu jaksa itu tuh, benar nggak? Ya, informasi dia waktu itu ya benar nggak direkam. Tapi belakangan itu masih kita cross check lagi ya. Karena kenyataannya jaksa memakai itu amunisi terkuat jaksa salah satunya untuk mengungkap kasus ini gitu. Apa itu rapat 6 Mei 2020? Nah, di rapat itulah informasinya sebuah rapat ya. Di waktu itu kan pandemi ya, Zoom. Pandemi gitu, kita sering pakai Zoom waktu itu. Nah, di rapat itu pakai Zoom. Disitulah Nadim kemudian menginstruksikan gitu langsung tuh temuan tuduhan dari jaksa gitu ya. Nadim langsung menginstruksikan anak buahnya waktu itu. Siapa anak buah ini ya? Salah satunya 4 yang tersangka sekarang gitu. Mereka hadir di rapat tersebut gitu. Kita pilih Chromebook gitu untuk program pengadaan. Waktu itu ada program asesmen kompetisi minimum gitu untuk pelajar. Nah, disitulah rapat yang Nadim memutuskan kita pakai Chromebook aja gitu. Di tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei itulah 2020 titik mula dari kasus ini berasal. Gitu. Walaupun sampai sekarang artinya kan ini perintah langsung dari menteri gitu kan. Kita juga penasaran ya, bukti apa lagi ya? Nah, buktinya apa lagi yang kita temukan? Iya, kita. Nah, gini Bang, kita dapat informasi fresh nih soal, kan kita tadi ya, kita 6 Mei udah dapat informasi awal sebelum jaksa ngumumin. Nah, sekarang ketika jaksa bilang ada informasi krusial saat 6 Mei 2020 ini, nah kita dapat
sempilan informasi lah, apa sih yang terjadi di rapat tersebut. Nah, gitu. Mungkin lebih enak saya gambarkan sedikit lah ya di papan tulis. Nah, jadi sebetulnya 6 Mei ya, 6 Mei 2020. Nah, di sini jaksa bilang tuh temuan kita, jaksa di konstruksi perkara yang mereka bangun gitu ya. Di rapat ini Nadiem kemudian memerintahkan tuh langsung kepada 4 orang yang menjadi tersangka sekarang. Ini Sri Wahyuningsih, Direktur SD, Mulyat Syah, Direktur SMP, Yuristan, staf khusus, dan Ibrahim Arif, konsultan gitu. Perintahnya adalah untuk kita pengadaan pilih Chromebook gitu. Ini pengadaan sudah muncul ya di NAB itu. Sudah muncul. Chromebook ya. Ini yang menjadi tanda tanya sama jaksa. Kok langsung Chromebook gitu? Padahal itu pengadaan belum dimulai. Kan pengadaan itu baru sekitar semester kedua 2020 lah gitu. Nah, emang waktu itu kenapa ada tiba-tiba pembicaraan soal Chromebook ini? Karena Nadiem ketika menjabat, salah satu program, dia punya program ya. Nah, programnya itu AKM, Assessment Kompetisi Minimum. Ini semacam kayak tes lah, tes ke siswa-siswa untuk mengecek kompetisi mereka, dan itu memerlukan laptop dan perangkat lainnya gitu. Itulah cikal bakal, ya kan? Cikal bakal untuk pengadaan Chromebook di masa Nadiem gitu. Nah, jaksa menilai ini kayaknya langsung diarahkan nih sama Nadiem di rapat 6 Mei 2020 ini. Sebetulnya belakangan Nadiem juga nggak membantah ya, karena ingat nggak waktu itu dia konferensi pers sama Hotman. Yang pertama tuh alasan dia milih Chromebook apa gitu. Kata dia udah kajian, ekonomis, banyak pilihan lah gitu. Nah, dari situ kan kita cross check ya, benar nggak sih di rapat itu itu materinya gitu, atau memang Chromebook aja gitu. Nah, kita dapat nih informasi soal, jadi bayangin kita lagi Zoom, ada paparan gitu kan, kita dapat tuh bahan paparannya kita dapat ya? Iya, paparannya dapat dari seseorang gitu. Dari seorang sumber. Seseorang sumber yang valid. Nah, gitu. Nah, dapat tuh ada 36 halaman lah paparannya gitu. Ternyata di sana perbandingan itu dilakukan gitu. Tetap ada. Jadi tidak hanya Chromebook, Windows pun juga muncul gitu. Windows dimunculin. Nah, memang di salah satu slide itu kita dapat informasi ya bahwa misalkan kayak Chromebook itu harganya, artinya ini kan paparan yang ditunjukin ke Nadiem gitu ya, 3,2 juta gitu kan. Per unit. Sedangkan laptop Windows itu 5,3 juta gitu. Ini salah satunya gitu. Sebetulnya waktu itu bukan, untuk program ini kan bukan laptop aja ya, tapi ada modem, ada wifi dan lain-lain gitu. Nah, sebetulnya di rapat tersebut, rapat 6 Mei itu dibikin paket juga itu, Bang. Paket 1 misalkan, ada paket 2 gitu. Ini untuk mensimulasikan ya, paket 1 misalkan gimana kalau kita beli aja Chrome sekian, Windows sekian gitu. Paket 2 sekian, ada harga-harganya lah gitu. Nah, di breakdown juga tuh, memang di paparan itu ada satu bagian yang kelebihan Chromebook apa, ya kan? Kekurangan Chromebook apa gitu. Udah deh, setelah paparan, di ujung rapat kemudian yang jaksa menilai gitu, ya inilah niat tujuan awal kemudian Nadiem setelah rapat ini memutuskan Chromebook gitu. Dan itu yang dianggap ada niat tertentu lah gitu kan. Nah, nanti ada mensrea. Ada belakangan ada peristiwa-peristiwa lain di balik rapat ini yang kemudian mendukung pemilihan berdasarkan tuduhan jaksa ya. Kenapa sih? Gue inget Pep, nggak lama setelah penetapan status tersangka itu, jaksa itu kan juga sempat menggeledah ya kantor Goto ya di Blok M sana. Ada kabar bahwa pertemuan sekitar periode Februari-April 2020 itu juga menjadi materi penyidikan jaksa dalam kasus ini. Itu gimana ceritanya? Iya.
rupanya memang konstruksi yang dibangun jaksa ini peristiwa tidak berdiri sendiri gitu loh. Tidak ujuk-ujuk ya? Tidak ujuk-ujuk, ada sebelumnya peristiwa sebelumnya nih. Itu yang bagi mereka itu semakin menguatkan. Kayaknya itu yang bikin pede kenapa harus ada Nadiem di pengumuman mereka gitu ya. Karena ini 6 Mei 2020 ya. Sekitar Februari sampai April 2020 ini. Ini sebelum berarti ya? Sebelum rapat bahas Chromebook itu. Nadiem ketemu dengan, ini apa saja ya, biar nggak rancu. Nadiem diduga ketemu dengan perwakilan Google. 2 orang perwakilan Google gitu. Dimana Chromebook itu kan punya Google. Artinya sebelum rapat memutuskan produk Google, dia ketemu dulu sama ada pertemuan ya. Perwakilan Google gitu. Nah, setelah Nadiem ketemu perwakilan Google, dilanjutin tuh sama Yuristan, kemudian ketemu juga dengan perwakilan Google. Bahas apa di pertemuan itu? Nah, di pertemuan Nadiem dengan Google itulah diduga ada pembicaraan soal co-investment 30% gitu kan. Nah, di sini problem lain muncul karena menurut jaksa ini co-investment langsung ke kementerian. Jadi beli Chromebook dapat feedback 30%. Kementerian dapat feedback ke kementerian 30%. Ini sebetulnya jadi pertanyaan kita juga ya, karena kita heran nih gimana caranya swasta ngasih feedback 30% ke kementerian itu udah ya. Jadi belakangan kita dapat informasi bahwa memang ada itu 30%, ada itu. Cuman lari itu bukan ke kantong kementerian. Kan lari itu ke beberapa yayasan lah gitu yang memang bergerak di bidang jadi bukan ke kementerian, tapi ke yayasan gitu yang bergerak di bidang pelatihan guru gitu. Ya? Kita dapat sih ada satu nama gitu ya. Inisialnya R, cuman ini lagi kita dalami ya, yang lagi bergerak di sana. Alih-alih ke kementerian, tadi menjawab udah Riki tadi, apa hubungannya dengan Gotoh gitu ya. Belakangan kan memang Gotoh dan petingginya diperiksa gitu ya untuk kasus ini. Nah, rupanya memang diduga ada investasi 100 juta US dollar dari Google, Gotoh. 100 juta ya. 100 juta 1,6 triliun lah itu ya. Ke Gojek lah gitu yang didirikan Nadiem. Nah, ini bentuknya apa juga kita masih dalami. Cuman informasinya memang ini terjadi di periode setelah Nadiem pas Nadiem menteri. Artinya waktu jadi menteri kan Nadiem declare saya udah lepas nih dari apapun soal Gojek gitu. Bahkan sahamnya udah lepas. Bahkan setelah Gotoh diperiksa, orang Gotoh langsung bikin statement itu bahwa Nadiem Makarim sudah tidak terlibat operasional dan lain-lain gitu. Kita sempat ajak ketemu lah orang Google, cuman waktu itu memang karena ini lagi proses hukum jadi belum bisa bicara lebih banyak. Oke, thank you, Pep. Ini kan akhirnya menjadi penting ya, setelah penjelasan lu tadi ini kan menjadi penting bahwa time after time itu penting. Kronologikal itu penting. Kenapa? Karena ada juga jaksa menyebut penyidikan jaksa itu kan justru dimulai dengan pembentukan sebuah grup WhatsApp ya, yang dia belum menjadi menteri saat itu ya. Gitu. Nah, kemarin itu kan dibikin sama Kori ya, timeline. Coba bikin telongkor penjelasannya gimana, Koro? Iya Bang, jadi sebelum peristiwa yang tadi disampaikan Pep ya, sebenarnya ada beberapa peristiwa sebelumnya juga. Ini saya hapus dulu. Ya silakan hapus saja. Jadi dimulai dari tahun 2019 Bang. Ini materi penyidikan aja nih ya? Iya. Di 2019 ini ternyata ada pembentukan sebuah grup WhatsApp ya. WA Group. Namanya Mas Menteri Kortim. Ini bulan? Ini di bulan Agustus. 2 bulan sebelum Nadiem dilantik ya. Siapa aja isi anggota WhatsApp grupnya siapa? Anggota WhatsApp-nya itu ada staf khusus dari Nadiem, ada Fiona, kemudian Juristan yang kita tahu ya. Nah, kemudian calon staf khusus. Ya, karena kan belum belum menteri. Nadiem ada di situ juga? Ada di sini juga. Kemudian Nadiem baru dilantik itu tanggal 23 Oktober. Dilantik. Jadi ada
pembuatan grup WhatsApp sebelum Nadiem dilantik menjadi menteri. Dan salah satu yang dibahas adalah pengadaan Chromebook itu. Sudah dibahas ya, Ya. Chromebook ya. Jadi sebelum dilantik udah ada WhatsApp grup bahwa Nadiem jadi menteri gitu. Ya, Oh. Dan membahas itu. Chromebook. Chromebook salah satunya. Oke. Oh, oke. Nah, kemudian di Desember, Ini sudah dilantik ya, sudah jadi Dilantik. menteri ya. di Desember ini ternyata Yuristan yang calon staf khusus Nadiem itu, dia memang sudah rapat dengan beberapa tersangka ini, seperti Sri Wahyuningsih, kemudian Mulyad Shah, dan untuk ngebahas soal Chromebook itu. Gitu. Ada rapat di sini. Kemudian di Desember ini juga Bang, ternyata ada memang pertemuan antara Yuristan dengan Yeti Kim. Itu mewakili dari organisasi Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, PSPK. Nah, ini juga yang jadi temuan kita ya. Ini yang agak mencurigakan ya, Iya, versi agak- jaksa ini. Karena Yeti Kim ini agak janggal ya, karena kita kan verifikasi Yeti Kim ini sopo gitu. Itu nggak pernah jadi orang PSPK. Kita cross check, nggak ada tuh nama Yeti Kim di PSPK. Sementara jaksa menyebut ada. Jaksa sosok menyebut namanya. ada. Bahkan seputaran Desember tuh kalau nggak salah ya, dibikin konstruksi Yuristan waktu itu bikin kontrak untuk Ibrahim dari PSPK. Nah, ini juga aneh lagi karena Ibrahim ini kan dulu di Bukalapak ya. Nggak bukan di PSPK juga ya? PSPK. Desember itu kontrak kapan? Kontrak untuk biar inilah semacam Ibrahim secara ofisial bantu teknologi, bantu jadi konsultan di kementerian. Nah, itu kan. Satu lagi Fiona Handayani kan staff yang memang dia dulu direktur di PSPK. Tapi ketika dia masuk bantu Nadiem, dia udah out tuh dari Sementara PSPK. jaksa menyebut Fiona ini adalah direktur PSPK saat PSPK itu. saat itu. Jadi memang ada timeline yang ada saling timeline bertabrakan dan versi jaksa ya. atribusi yang agak Bertabrakan versi jaksa ya. bertabrakan ya. Mungkin karena terburu-buru ya. Pelantikan Nadiemnya salah tulis ya. 2024. 2024 ya. Oke, Oke, lanjut. kita lanjut Bang di 2020 ya. Oke, 2020 ya. Oke. Di 2020 sebenarnya tadi sudah dijelaskan Pep ya, antara sekitaran Februari April ya. Di sini juga yang soal ada Nadiem bertemu dengan Google, terus akhirnya membahas salah satunya Chromebook juga, termasuk yang co-investment 30% tadi yang dijelaskan Pep. Nah, ternyata di Februari periode ini Bang, ada kajian pertama yang muncul juga gitu soal pengadaan Chromebook ini gitu. Oke. Nah, lalu berlanjut di 6 Mei. Oke. Ini yang rapat 6 krusial Mei tadi. juga ya? yang rapat yang krusial yang memang salah satu dijelaskan oleh jaksa juga ya, bahwa ada Nadiem di sini, ada pembahasan mengenai pengadaan laptop segala macam gitu. Ini 2020. Kemudian di 16 Juni. Nah, ini juga karena prosesnya itu agak ini ya Bang. Jadi di sebelum 16 Juni ini ada memang Ibrahim Arif itu menolak untuk menandatangani kajian pertama gitu, karena kajian pertama ini yang di periode ini menyebutkan ada perbandingan antara Windows dan Chromebook gitu, laptopnya Windows gitu. dan Chromebook. Nah, pada saat rapat itu memang sempat ada permintaan bahwa ganti aja untuk langsung Chromebook gitu. Di rapat ini kan dijelaskan Nadiem langsung meminta agar pengadaan dalam bentuk Chromebook laptopnya gitu. Informasi yang kita dapat, Ibrahim bagian dari Pembuat kajian itu. tim teknis ya. Jadi sebetulnya ini menarik Bang. Sebelum jaksa merilis 4 nama tersangka ini, kita sudah dapat tuh cerita mereka ini perannya apa sih di pusaran kasus ini ya kan. Makanya kita dapat waktu itu sebelum jaksa bilang ada, kan kita jaksa bilang ya ada kajian yang diubah gitu. Iya. Ya tugas kita jurnalistik kan mencari Verifikasi. bukan sekedar verifikasi, kita harus dapat tuh kajiannya gitu kan. Nah. Ya, buah dari usaha Dapatlah itu dokumen. dapat lah itu. Nah, selanjutnya Bang di tahun 2025. Di tahun ini ada 3 sprindik ya yang terbit ya. Yang 3 awal ya ada 3. Yang awal tuh bulan Mei. Yang pertama, kemudian bulan Juni dan Juli. Sampai akhirnya ada penetapan tersangka tanggal 15 Juli. Juli kemarin Ya, itu. gitu. Jadi dari sekian banyak nih
sebenarnya kan apa pentingnya timeline ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya sebelum dilantik itu kan sudah ada pembicaraan soal Chromebook sampai kemudian barulah ketika Nadiem tidak lagi menjadi menteri barulah muncul penyidikan kasus ini. Iya. Ini kan mirip ya dengan kasus yang lain ya. Kasus Tom Lembong, kasus yang lain yang menunjukkan bahwa kenapa nggak dari dulu aja sih diperiksa gitu. Tapi Pep boleh cerita dulu dong. Soal kajian ini kan penting, Pep. Karena kajian inilah yang kemudian dijadikan alasan jaksa bahwa Nadiem Makarim ini bersama timnya itu tidak mengikuti hasil kajian. Nah, kajian ini yang mana nih? Biar clear dulu nih penjelasannya. Seperti apa, Pep? Oke, sebetulnya tadi sempat di-spill ya sama Cory, cuma saya memperjelas. Intinya, sebelum ini kan batas Nadiem dilantik nih. Nadiem gitu kan, Nadiem dilantik. Sebelum itu ada Pustekom namanya, semacam lembaga kajian di Kemendikbud, bikin uji coba lah 1.000 laptop gitu. Sasarannya daerah 3T. Disebar itu laptop Chromebook. Itu sempat kita ulas ya di laporan. Edisi 8 Juni. Edisi 8 Juni waktu itu. Di situ salah satunya yang pengadaannya itu Chromebook. Setelah sampai ke pulau mana gitu kan, mereka ini terbiasa Microsoft Office gitu kan, dikasih produk Chromebook bingung. Nah itu salah satu temuannya, intinya nggak efektif gitu. Nadiem datang dengan membawa program AKM tadi yang saya singgung di awal. Diminta ada kajian pertama lah, kajian kita mau pengadaan apa nih, itu yang kita sebut kajian 1 lah gitu. Kajian 1. Di sini kemudian dirinci tuh Windows ukurannya apa, kelebihannya apa gitu. Menurut jaksa, ini kajian 1 ini terlalu mencondong ke Windows gitu. Akhirnya ini yang menurut jaksa nggak mau diteken nih sama Ibrahim, dibikinlah kajian 2 gitu. Kita dapat info orang-orang yang terlibat di kajian 1 ini tidak lagi dilibatkan di kajian kedua. Jadi Mulyasyah dan Sri Wahyuningsi ini jadi direktur persis sebelum kajian 2 ini tim teknisnya dibikin gitu. Kan tim teknisnya 8 Juni itu. 8 Juni 2020 dibikin. Nah, sebelum saya bilang tadi sebelum 4 ini muncul namanya, kita sudah dapat tuh, Bang ya, 18 anggota tim teknis yang membuat kajian 2 ini. Nah, ini yang dianggap jaksa menonjolkan Chromebook gitu. Ya kan? Yang diduga itulah kemudian inilah yang dipakai landasan proyek. Gitu. Ini sudah berdasarkan kajian. Siapa di dalam tim teknis ini? Ketuanya Mulyasyah yang sekarang tersangka, wakilnya Sri Wahyuningsi, dan Ibrahim jadi konsultan. Nah, tadi sempat memang ada rekomendasi jaksa yang tidak dihiraukan gitu. Diduga tidak dihiraukan. Tidak diduga hiraukan. Kan Nadiem waktu pertama konvers bilang kita udah libatin jaksa sedari awal gitu. Nah ini menariknya, sekitar berapa hari setelah tim teknis itu, bukan tim teknis malah, setelah hasil kajian itu terbit, kemudian Dirjen waktu itu, PLT Dirjen, bersurat ke Jamdatun, minta pendampingan hukum, Jaksa Agung Muda, Perdata dan Tata Usaha Negara waktu itu, Ferry Wibisono ya, sekarang Wakil Jaksa Agung. Dikirim 4 pengacara negara, dikirim ngedrop ke Kemendikbud untuk mengawasi proyek ini. Kita sih memang dapat cerita bahwa ada rapat, kita dengar tuh dari orang-orang yang lama di Dikbud gitu kan, memang kita memang sempat rapat tuh didampingi jaksa gitu kan. Informasi yang kita peroleh, jaksa waktu itu menyarankan dilakukanlah perbandingan dengan produk lain gitu kan. Tapi akhirnya yang dipilihkan Chromebook. Maka menurut jaksa, saran jaksa kan normatif dan pengadaan lain. Kenapa ujungnya yang dipilih Chromebook gitu. Ya. Itulah pembelaan dari jaksa maupun dari Nadiem ya gitu. Yang satu sisi saya udah didampingin nih, tapi yang di satu sisi bilang saran tidak dipenuhi gitu ya. Ini kan sudah sedikit terjelaskan ya, bagaimana urut-urutan waktu, bagaimana peristiwa-peristiwa penting yang menjadi materi pendidikan polisi. Tapi kita juga ada menulis, yang di edisi 8 Juni kemarin kita juga menuliskan bahwa ada apa sih, kenapa sih
yang dipilih Chromebook gitu? Kenapa kemudian ada apa dengan Windows? Nah, itu yang kita sebetulnya dapat juga cerita dan sudah kita ulas di edisi 8 yang 8 Juni bahwa ada sebuah rapat di tengah pengadaan Chromebook ini, satu unit di Dikbud itu minta jangan Chrome karena Windows, sebab lebih cocok dengan siswa yang kelompok disabilitas gitu kan. Di situ rapat itu ada Jamdatun, ada perwakilan dari Jamdatun gitu. Bahwa akhirnya yang dipilih bukan Chrome, tetap Windows gitu. Artinya dan jaksa saat itu bilang udah lanjut aja gitu. Artinya ada sempilan cerita ini nih. Ricky kemarin menelusuri tuh ke sekolah-sekolah, ke Bintan dan segala macam ya, untuk menelusuri apa sih sebenarnya Chromebook dan bagaimana sih sebenarnya penggunaannya gitu. Mungkin Ricky bisa cerita dong. Silakan. Nah, ini yang kita dapat cerita di lapangan nih sebenarnya agak menarik nih. Ini gua hapus dulu. Soal apa itu laptop Chromebook dan Betul. bagaimana penerapannya di lapangan ya. Iya. Dia kan turun ke sekolah kemarin ya. Gue ingat nggak lama setelah pemeriksaan Nadiem, beberapa hari setelah itu dia bikin konferensi pers kan bareng Hotman Paris kan berdua. Nah, pembelaan Nadiem ketika itu adalah proyek Chromebook ini memang sejak awal tidak diniatkan buat daerah-daerah 3T, ya, buat daerah terluar, terpencil gitu ya, terdepan gitu. Sementara temuan kita tuh berbeda. Kita nemuin beberapa guru dan asosiasi guru memang ada banyak Chrome yang juga didistribusikan untuk sekolah-sekolah di daerah 3T gitu loh. Ini sekolahnya jauh di pelosok, sinyalnya nggak ada, Sinyal gitu kan. internet. Tapi dapat fasilitas laptop ini gitu. Ada kita pernah wawancara juga, ada daerah di Kepulauan Bintan Pesisir, dia dapat sekitar 50-an unit Chromebook, laptop Chromebook. Itu memang mereka harus akrobat itu, cari gimana ngakalin supaya bisa dapat jaringan internet gitu. Bahkan listrik saja mereka nggak ada. Nggak ada. Listrik itu hanya ada saat malam gitu. Ini kan aneh gitu ya. Dapat laptop Chromebook. Dapat itu. Oke. Tapi nggak secara visinya sih bagus ya, memberikan akses kepada setiap sekolah untuk dapat perangkat teknologi informasi. Nah, informasi yang kita dapat di lapangan memang Chrome ini bermasalah untuk daerah 3T karena Chrome ini adalah laptop yang sangat bergantung kepada akses dan jaringan internet. Gitu. Ini yang membedakan antara Chrome dengan laptop. Windows. Yang kedua, Dengan laptop Windows. laptop Windows gitu. Yang kedua dari sisi jeroannya. Jadi kan gini, ini kita mau bilang Chrome dengan Windows nih. terusan gue, ini kita menulis Chrome. Di sini laptop. Nah, dua-duanya ini punya perbedaan nih. Kalau Chrome ini OS-nya itu pakai Chrome, ya. OS-nya pakai Chrome. Kalau laptop biasa yang sering kita pakai sehari-hari itu pakai Windows. misalnya ada Windows gitu ya. Bisa juga pakai platform lain kalau misalnya Apple yang berbeda ya, sangat spesifik. Yang kedua, misalnya dari sisi jeroannya. Jeroannya itu cenderung sangat minimalis kalau misal Chrome. Kapasitas penyimpanan sekitar 32 GB, kecepatannya sekitar 4 gitu ya. 4 dan RAM-nya 4 GB ya gitu. Sementara untuk laptop biasa tuh bisa sampai 128. bisa 8 atau 6 ya, 6 atau 8, kapasitasnya bisa 256 ke atas lah, bisa sampai 500 gitu. Gigabyte, penyimpanan kapasitas lebih besar. Nah, kedua perbedaan spesifikasi ini nanti akan membedakan peruntukannya. Kita dapat temuan di lapangan, jadi ada sekolah-sekolah yang memang spesifik memberikan materi ajar untuk urusan multimedia. Jadi kalau siswa-siswa SMK bidang multimedia itu kan mereka ada kebutuhan untuk belajar Spek khusus lah yang gimana cara mengolah gambar, mengedit video. Nah, laptop Chrome ini nggak kompatibel ternyata. Nggak kuat. Iya, jangan Lelet buat lah. sekolah-sekolah yang di luar 3T ya. Sekolah-sekolah SMK yang di Jakarta nih kalau dikasih fasilitas Chrome buat ngedit video gitu. Ini Nggak kuat ya? Nggak kuat. Memang nggak support gitu. Berbeda dengan laptop ini nih.
gitu kan. Cenderung memang dibuat untuk menjawab kebutuhan kerja-kerja yang lebih berat gitu. Sementara sekolah ini nggak sekolah menengah umum biasa aja, ada SMK Betul. yang membutuhkan SMK desain. Betul. Itu kan butuh jeruan yang lebih tinggi ya Betul. speknya. Dan Chrome ini juga nggak kompatibel terutama buat sekolah-sekolah yang siswanya disabel gitu. SLB ya, sekolah luar biasa. Gitu. Lebih fiturnya lebih banyak lah. Ya. Ya artinya kan ini menjawab ya. Itu juga tadi kan ada soal kajian ya. Mengapa ada kajian 1, kajian 2, kajian 3 yang tidak dianggap jaksa menduganya itu kajian ini tidak dipakai oleh Nadiem dan staf-stafnya beserta pejabat lain di Kementerian Pendidikan untuk digunakan gitu. Nah, walaupun tambahan sedikit ya, walaupun ya kita tetap upayakan ya, dan pihak Google waktu itu menjawab apa yang kita tanyakan gitu. Pihak Google kan waktu itu bilang memang kita tidak langsung ya, kan gimana pun di kasus ini mereka berapa kali lah disebut gitu kan, bahwa mereka tidak langsung ya kayak menjual langsung produk, tapi itu lewat pihak ketiga yang memang di bisnis itu. Dan sisi lain pihak Google pun menyampaikan bahwa Chromebook ini sebetulnya dari versi pihak Google ya ini cocok gitu, dan klaimnya Google populer di kalangan pelajar di belahan dunia gitu. Ya. Kita kan juga tadi kan sudah konfirmasi tuh ke Google, kita kan konfirmasi juga ya ke pihak Nadiem ya, dan waktu itu kan Khori sempat ketemu ya dengan pengacara itu, boleh cerita dong? Ya, jadi sebenarnya kan waktu itu saya ketemu dengan Hotman Paris ya di pengacara Nadiem di pengadilan Tipikor ya. Saya mencoba melobi untuk meminta wawancara dengan Nadiem langsung. Dia langsung menolak, katanya Pak Nadiem belum bersedia diwawancarai segala macam. Terus saya juga sempat melobi juga, ya sudah Bapak saja mewakili Pak Nadiem, saya bilang. Tetap ditolak. Lu manggil Bang Hotman Bapak ya? Bang Hotman sih. Bang Hotman sih. Oke. Tapi yang menarik sebenarnya kasus ini kan, publik ya teman-teman ya, publik kan masih pro kontra nih. Masa sih Nadiem ini kalau bicara wealthy, kesejahteraannya kan orang yang sejahtera ya, dia sebagai foundernya Gojek yang hartanya mungkin sudah sangat banyak. Bener nggak? Publik bertanya-tanya, bener nggak dia sih terlibat korupsi segala macam? Kalau dari sisi profil kan seperti kita gali juga ya. Siapa sih sebenarnya Nadiem ini? Sebenarnya agak menarik secara background pendidikannya. Dia lulusan Harvard University di tahun 2011 itu, Bang. Jadi dia di tahun yang sama dia juga merintis Gojek kan pada saat itu. Dia tapi masih bekerja di beberapa perusahaan, termasuk di layanan pembayaran elektronik pada saat itu. Kemudian berlanjut di tahun 2015 barulah dia fokus di Gojek dan meluncurkan aplikasi itu gitu, aplikasi Gojek itu sampai berkembang bahkan sampai dinyatakan sebagai unicorn, salah satu unicorn pertama. Unicorn itu startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Kemudian sampai di tahun 2016 kalau nggak salah, di tahun 2016 itu sampai menjadi dekakon juga si Gojek ini. Sampai akhirnya, dan ternyata Bang Nadiem melanjutkan yang soal pembentukan grup itu, ternyata di tahun 2002, di tanggal 21 Oktober 2019, itu kan 2 hari sebelum dilantik, memang dipanggil duluan Nadiem itu pada saat itu oleh Jokowi untuk hadir di tanggal 23, selanjutnya dilantik jadi Menteri Pendidikan. Dan dia dilantik jadi Menteri Pendidikan umur 35 tahun. Ya, itu ya alasannya dia menjadi muda, ya? Dipanggil Mas Menteri itu karena dipanggil Mas Menteri ya? Iya. Gitu. Oke teman-teman, jadi selain sosok Nadiem ya, yang menarik dari kasus ini juga, satu sisi tadi juga sudah kita sampaikan ya, Pep, Ricky dan Khori juga menyampaikan bahwa oke lah memang kasus ini tengah berjalan di Kejaksaan Agung gitu, dengan segala macam tuduhan yang disampaikan Jaksa Agung. Tapi memang kita di redaksi juga meminta gitu kepada Jaksa Agung ya transparan kasus ini gitu, karena melihat track record Kejaksaan Agung selama ini kan selalu ada unsur politis ya, yang seperti sebelumnya kan kita sudah kupas juga soal kasus Tom Lembong, korupsi impor gula, korupsi lain juga yang mau nggak mau itu jangan-jangan ada aroma politiknya gitu, karena harus diakuin ini kan
penyidikan tadi Kori juga sampaikan kan, ini kan penyidikannya baru 2025 kan, artinya Nadiem sudah lagi menjadi menteri gitu. Nah, itu sebabnya kita sih berpikir jaksa tegak lurus saja lah dengan penegakan hukum. Kenapa? Karena kita dapat informasi di awal bahwa ketika pertama kali memeriksa dan mengumumkan ada penyidikan kasus ini, itu inisial Nadiem sudah langsung disebut oleh jaksa gitu kan. Artinya ini kan sebenarnya agak melenceng dari prinsip asas praduga tidak bersalah ya. Kalau misalnya dalam proses penyidikan ada baiknya memang opini publik juga tidak perlu digiring ke arah situ gitu. Kecuali misalnya penyidikan di persidangan. Kalau persidangan namanya sudah terungkap segala macam kan bisa dikonsumsi dengan publik gitu. Nah, kita sih berharap ada perlakuan hukum yang fair lah. Memang di satu sisi kita juga menemukan tadi ya, ada dugaan-dugaan seperti yang juga teman-teman sampaikan tadi, laptop ini juga sudah dibahas ternyata sebelum menjadi menteri gitu kan, dan apalagi ada pertemuan-pertemuan berikutnya antara Nadiem dan staf khususnya dengan Google. Nah, tapi memang ini bukan akhir, teman-teman. Ini bukan akhir. Kenapa? Karena masih banyak PR nih. Ini kan juga agak aneh nih kasusnya nih. Kenapa 2 direktur yang menjadi tersangka? Kenapa dirjen yang nggak jadi tersangka? Sebenarnya padahal kuasa pengguna anggaran itu adalah direktur jenderal, bukan direktur gitu. Nah, ini juga nanti akan kita kupas lagi berikutnya. Kita akan tunggu lagi sambil kita juga dalamin kasus-kasusnya. Bukti-bukti seperti apa ya. Yang pasti tugas kita adalah mencari bukti memang yang memverifikasi ya. Setiap apa yang disampaikan penegak hukum, lalu kita verifikasi relevannya. Begitu ya teman-teman ya. Kita terus nanti akan kupas kasus ini sambil juga kita mengupas kasus-kasus berikutnya. Oke, selamat malam teman-teman.